kamu. Tapi janji ya, kalau sudah nonton filmnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menitipkan pesan cinta yang pertama. Jangan bosan-bosan untuk bersalawat kepada Nabi ketika kita mendengar sebagai orang yang bakhil, pelit, medit, merigehese, buntut kasir, koret. Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit, bahasa kampungnya cemekean, getah basah. Orang sini bilang pelit, bahasa kampungnya apa? Pangasih. Mulai aneh. Kita pakai bahasa sini. Bapak Ibu, tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya Pangasih. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri, Pangasih. Kenapa ada pesan agama begini? Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya, biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Pangasih. Kita pakai bahasa sini. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pangasih, pamalar, engken? Mereka adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebutkan, mulutnya diam, bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah sebenarnya orang-orang yang pangasih menurut Nabi. Mana dalilnya? Saya hadirkan hadis sahihnya. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi,
Orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya cuma diam, tidak mau bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Dalam sebuah kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, di sana disebutkan semua amalan kita terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya makbulun, amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua ada namanya mardudun, amalan yang pasti ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, semua ulama sepakat mufakat hanya ada satu-satunya amalan yang kalau kita lakukan tidak akan pernah ditolak oleh Allah, pasti amalan itu diterima. Amalan itu hanya salawat untuk Nabi. Meskipun yang membaca salawat itu ada sombongnya, meskipun yang membaca salawat itu ada riaknya, meskipun yang bersalawat itu ada kemunafikannya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Kenapa sampai sehebat ini? Ikraman lin nabi. Allah ingin mengajarkan kepada kita, apapun yang berhubungan dengan Nabi dikhususkan, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Alhamdulillah. Amalan apapun selain solawat ada riyaknya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaan dan keberkahannya, kecuali hanya salawat saja. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan bersolawat kepada Nabi. Satu kali kita baca salawat, mohon maaf, satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa yang dihapuskan Allah. Tapi ketika satu kali kita bersalawat, maka 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka malam ini, di malam yang sangat mulia, malam kelahiran manusia yang paling mulia, amalan di bulan ini kata ulama yang paling dahsyat adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Kita akan getarkan lapangan malam ini dengan bersolawat. Siap? Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena main tiktokan. Bujur. Malam ini kita sedang memperingati hari kelahiran Nurun Fauqan Nur, sosok manusia, cahaya di atas cahaya. Malam ini kira-kira kalau malam ini saya ajak semuanya kita memeriahkan malam kelahiran Nabi dengan menghidupkan flash lampu handphonenya. Siap? Kalau dulu ketika Nabi hadir, Allah tunjukkan penghormatannya, Allah tunjukkan bahwa Allah bergembira dengan lahirnya manusia paripurna ini. Dengan cara apa? Zuhurun nur, Allah nampakkan cahaya yang menyinari sampai ke negeri Syam. Malam seolah-olah berubah menjadi siang. Maka hari ini tunjukkan cintamu, tunjukkan pengagunganmu, tunjukkan penghormatanmu. Kita hidupkan flash handphone kita semuanya sebelum kita berselawat. Semuanya hidupkan lampunya, kita berselawat. Tunjukkan malam ini malam terindah, malam yang terkhusus.
semuanya yang cinta dan sayang dengan Rasul, yang nanti kelak ingin mendapatkan cahaya keselamatan, syafaat dan Rasul tunjukkan. Semuanya kita terangi tempat ini, hidupkan lampunya. Ikutlah bagian orang-orang yang menyambut kelahiran Nabi dengan cahaya, dengan kegembiraan. Allah menunjukkan cahaya ketika Nabi dilahirkan. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berani memastikan yang hadir di hadapan saya malam ini adalah orang-orang yang pernah dipuji Nabi di depan para sahabat. Saya berani memastikan sahabat. Mana dalilnya? Dengarkan hadis sahih ini. Satu hari Nabi pernah duduk di depan para sahabat lalu berkata, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Kata Nabi, beruntung orang-orang yang pernah lihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Mereka dapat satu keberuntungan. Siapa yang Nabi maksud ini? Mereka adalah para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi. Mereka melihat mukjizat Nabi. Mereka menatap wajah Nabi. Mereka beriman dan cinta kepada Nabi. Mereka dapat satu keberuntungan dari Allah. Nabi tidak berhenti di sana hadisnya. Nabi lanjutkan kabar baik untuk semuanya. Dengarkan. Apa kata Nabi? Thumma tuba. Keberuntungan yang pertama. Thumma tuba. Keberuntungan yang kedua. Thumma tuba. Keberuntungan yang ketiga. Untuk siapa yang Nabi maksud? Liman lam yarani. Kata Nabi, buat orang-orang yang nanti tidak pernah melihat aku. Wa amanabi. Tapi mereka malah beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksudkan ini sebenarnya? Inilah wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi. Tapi malam ini saya sampaikan kepada semuanya. Ada satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah. Allah takdirkan kita. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Takbir. Bukankah dulu ada orang-orang yang sempat melihat Nabi, hidup di zaman Nabi, boro-boro mereka mau cinta, yang ada mereka malah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ghazal, dan Abu lainnya. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, tapi inilah orang-orang yang mencintai Nabi. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lebih keras, Maulaya. Semuanya hidupkan lagunya, bikin Nabi bangga tersenyum melihat wajah-wajah yang merindukannya.
Buat Nabi bangga melihat cinta kita. Cinta mampu mengalahkan segala halnya. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim. Masya Allah, hari ini Rasul tersenyum melihat semua yang hadir hari ini. Maaf, jangan dipikir tahu ceritanya. Saya hadirkan sebuah hadis sahih. Betapa Allah sayang dengan Nabi. Allah kasih fasilitas khusus untuk Nabi yang tidak pernah Allah kasih buat Nabi-Nabi lainnya. Di antaranya khususiyah yang satu ini. Nabi sendiri yang membongkarnya. Apa kata Nabi? Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan ada malaikat-malaikat khusus. Tugasnya, misinya adalah misi khusus. Apa misinya? Keliling di muka bumi. Untuk apa? Mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Nabi. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu masjid, ada satu orang yang bibirnya bergerak bersalawat kepada Rasul, Nabi sendiri yang membocorkan. Kata Nabi, yuballighuni min ummati salam. Malaikat itu bayangkan, simpulkan, renungkan. Malaikat malam ini setelah mendengar kita bersalawat, malaikat langsung menghadap Nabi di Madinah seraya berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya. Itu aja kok repot. Ada satu pengajian di kampung Paringgian. Tadi saya waktu menuju ke sini, Masya Allah, perjalanannya luar biasa. Allah, Allah. Saya lihat ke arah kanan, lihat arah kiri. Jujur saya merasa seperti pulang kampung. Nampak pohon-pohon kurma. Oh sawit, kirain kurma. Tertipu saya rupanya. Tapi ada unta. Masya Allah. Jujur ini perjalanan dakwah yang paling asyik, paling luar biasa. Tapi saya bangga. Al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin dahsyat hambatan, makin besar ganjaran yang akan didapatkan. Senang saya kesini, cuman mikir pulangnya. Adakah jalan tol lain? Makanya tadi ada separuh rombongan saya menyasar, tertinggal dari rombongan. Tadi kami hubungi, kok bisa nyasar? Bingung Habib, GPS-nya ngeprank. Kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul. Begitu timbul, GPS-nya menyuruh belok kanan, rumah janda, rumah janda. Alhamdulillah, tadi sepertinya separuh rombongan saya sudah tiba dengan selamat. Tapi saya bangga, senang saya melihat makhluk-makhluk langkah ini. Coba bayangkan, kalau cucu Rasulullah saja senang, bagaimana Rasulnya melihat antum hari ini? Subhanallah. Melihat cinta antum, melihat pengorbanan, Masya Allah. Maka berbahagialah yang bersalawat tadi. Salawat kita dilaporkan kepada Nabi. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian
Di sana ada orang-orang yang bersalawat kepadamu. Jamaah Masjid Hadin Al-Hadi Nur Bahtera. Sama sih namanya. Oh, udah ganti ya. Al-Hadi Nur Bahtera. Di dalamnya ada Fulan bin Fulan. Dengarkan. Bukan cuma nama antum saja yang disebut malaikat. Nama orang tua antum yang mungkin hari ini sedang menangis di dalam kubur, ikut terangkat derajatnya, ikut dapat berkah. Karena yang menyebut nama kita, yang menyebut nama orang tua kita bukan makhluk biasa. Dia adalah malaikat. La ya'sunallah. Makhluk ini tidak pernah maksiat. Apa enggak jadi berkah kita dan orang tua kita? Nama kita disebut MC saja kita bangga. Nama orang tua kita disebut oleh pembawa acara saja kita senang. Tapi yang menyebut nama kita dan orang tua kita malaikat. Berkah luar biasa. Tidak sampai di situ keberkahannya akan didapatkan. Malaikat akan laporan kepada Nabi. Ya Rasul, ada Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Bayangkan puncak keberkahan yang tidak akan ternilai harganya ketika namamu, nama ayah ibumu didengar, dikenal oleh manusia yang terbaik di muka bumi ini. Manusia yang Allah Maha Mulia memuliakannya. Manusia yang pantas dipuji. Karena Allah yang Maha dipuja saja memujinya. Mengenal namamu, mengenal nama ayah ibumu. Nama kita dikenal oleh bupati saja bangga. Nama ayah ibu kita didengar dan dikenal oleh presiden saja bahagia. Bagaimana kalau seandainya nama kita dan nama ayah ibu kita didengar dan dikenal oleh Rasulullah yang akan yang akan menjamin syafaat untuk kita. Maka guru saya jauh-jauh hari dulu pernah berpesan, Ahmad, semakin seseorang itu banyak bersalawat kepada Rasul, maka semakin dia sudah berbakti dengan orang tuanya. Maka malam ini angkatlah derajat ayah ibumu, kenalkan nama ayah ibumu, hantarkan namamu di hadapan Rasulmu. Mungkin malam ini orang tua kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi karena salawat kita, mereka mendapatkan syafaat ampunan dari Allah karena kebaikan anak-anaknya yang bersalawat. Sekali lagi semuanya kita bersalawat kepada Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, izinkan saya bertanya dengan Pak Camat. Pak Camat, apakah di kecamatan ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan lagi? Masih boleh kan? Boleh. Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Masa lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Bujur. Ini kan jam ulun, betul ya? Saya itu ulun kan? Bukan jampian. Sekali lagi dengerin, ini humor taraf tinggi, butuh konsentrasi. Ini jam ulun, bukan jampian. Yang suka pakai jampian dukun namanya. Bujur. Izinkan saya mengawali perjumpaan ini, memberikan penghormatan yang terindah, yang termulia, dan pertama kali kepada siapa? Kepada segenap para alim ulama,
para kiai, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, maafkan saya kalau tidak bisa menyebut dan memuliakan mereka satu persatu, tapi percayalah di hati saya selalu ada tempat yang indah untuk segenap para ulama. Ingat, seorang ulama lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Bujur. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Mohon maaf, setelah corona datang kita dapat pelajaran berharga dari Allah. Lebih dari 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Itu yang terdata, apalagi yang tidak terdata. Dan semua yang wafat rata-rata ulama besar-besar, hebat-hebat semua. Ada pimpinan pondok pesantren, ada pimpinan majelis taklim, ulama-ulama ternama. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya, Syekh Ali Jabir. Padahal ketika 1 tahun sebelumnya saya dulu yang kena corona. 1 bulan setengah saya berjuang hidup melawan corona. 1 bulan setengah saya alumni corona. Lulusan tahun kemarin. Tepat tanggal 17 Agustus saya terkena. Maka ketika 17 Agustus berapa bulan yang lalu saya bikin haul corona. 1 bulan setengah saya berjuang melawan corona. Napas sudah seperti ikan yang keluar dari habitat airnya. Mengap-mengap. Sakit-sakit. Sama ya? Sakit ya? Yang saya rasakan, ngomong 1 huruf saja B seperti 1000 jarum menusuk. Bergerak sedikit seperti 1000 jarum menusuk. Badan sudah membiru, sudah seperti jenazah. Udah oksigen dicabut, udah nggak sanggup. Saya sudah nulis wasiat. Karena doa para jamaah salah satunya yang memberikan semangat, akhirnya Allah hadirkan keberkahan. Napas saya seperti ikan yang sudah mengap-mengap. Ikan bahasa Arabnya anak-anakku hafalkan sama. Bahasa Inggrisnya fish. Bahasa Jepangnya iwa. Orang sini bilang ikan bahasanya apa? Iwa. Lauk. Lauk. Ketika saya kena corona, sahabat saya yang pertama yang berani membesuk saya adalah Syekh Ali Jabir. Beliau nekat memberikan dukungan semangat kepada saya. Tanpa diduga, wahai mahasyiral hadirin, gak disangka 1 tahun berikutnya beliau gantian kena corona dan tidak sempat kami besuk dan tidak bisa selamat. Bapak Ibu, ribuan ulama meninggal dunia. Kalau boleh saya simpulkan, Indonesia berada di fase Amul Huzun, tahun duka cita. Ribuan ulama satu persatu meninggalkan kita. Kalau presiden, menteri, raja, gubernur, bupati, wali kota meninggal dunia hari ini, buktikan besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Bujur? Tapi kalau ulama hari ini wafat meninggalkan kita, demi Allah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Bujur? Masih ingatkah kita dulu di Kalimantan Selatan kita punya ulama karismatik namanya Guru Jai? Masih ingatkan kita di Tasikmalaya kita punya ulama karismatik namanya Abah Anom? Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Di Jakarta ada Habib Munzir Al-Musawa. Dulu kita punya Dai Sejuta Umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat saya Arifin Ilham. Sahabat saya UJ. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang seperti mereka. Maka jangan bosan-bosan wahai saudaraku semuanya. Kita doakan ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya,
kuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah ayyurfa'al ilim wa yudharal jahal. Allah angkat ilmu, Allah tambah kebodohan. Dengan apa ilmu diangkat? Dengan diwafatkan para ulama. Jangan main-main. Nampak sekarang kiamat sepertinya sudah dekat. Apalagi begitu saya lihat dari sini, sepertinya tanda-tanda kiamat ada di depan saya. Jumlah perempuan lebih banyak dari kita. Nampak di sana perempuan, di belakang perempuan, di sana perempuan, di sini kita seperti kegencet, seperti kita menjadi kaum tertindas. Nabi yang ngomong, kata Nabi, ayyakillar rijal wa yakthuran nisa. Tanda-tanda kiamat berikutnya adalah jumlah babinian lebih banyak dari jumlah lalakian. Malam ini nampak sudah. Bujur. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, Bapak Ibu mau tahu berapa perbandingan perempuan dengan laki-laki? Nabi kasih bocoran. Kata Nabi, hatta takuna li khamsina imro'atan al-qayyimul wahid. Nanti kalau sudah dekat dengan kiamat, 50 orang wanita, 1 orang laki-laki. Sekali lagi, kakek-kakek dengarkan, 1 orang laki-laki, 50 perempuan. Sanggup kakek? Bujur. Bujur. Sekarang sensus terbaru di Jawa, 20 perempuan, 20 awewe, 1 orang laki-laki. Ini sensus terbaru, pertanda jangan main-main, kiamat sudah dekat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dahsyatnya kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad Al-Habsyi, adakah amalan, adakah zikir tertentu yang kalau kami bisa amalkan itu mampu menyelamatkan kami dari dahsyatnya hari kiamat? Bapak Ibu, malam ini saya hadiahkan zikir itu. Jangankan musibah, jangankan bencana, jangankan mara bahaya, jangankan malapetaka. Kalau zikir ini didawamkan, sering dibaca, maka kata Nabi, kiamat saja bisa ditunda oleh Allah. Jangan main-main, kalimat zikir ini sangat dahsyat. Jangankan musibah, jangankan bencana, jangankan malapetaka, jangankan mara bahaya, kiamat saja bisa Allah tunda, saking dahsyatnya zikir ini. Mau tahu zikirnya apa? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting ya. Saya ingin terima kasih dulu kepada Bapak Camat. Kalau rakyatnya begini dahsyat, Pak Camatnya pasti hebat. Mohon maaf, tepuk tangan dulu buat Pak Camat. Mohon maaf Pak Camat, mau jadi apa rakyat, warga tergantung siapa yang memimpinnya. Karena yang namanya kita ini seperti makmum, pemimpin itu seperti imam. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Saya nggak pernah lihat orang sholat, imam sujud, makmum komat. Kacau dunia persolatan. Bujur, bujur.
Kalau rakyatnya soleh, semangat dalam agama, saya yakin mudah-mudahan Pak Camatnya selalu istiqomah. Takbir! Kita doakan Pak Camat selalu dalam lindungan Allah dalam menjalankan tugas-tugas negaranya. Hadir juga bersama kita ada abang saya yang gagah, Abang dan Ramil, Bapak Amir, masuk Pak Eko. Bang Amir dari Aceh, Masya Allah, dari Aceh. Saya paling suka kopinya, kopi Aceh. Saya pernah bawa, saya kasih ulama besar di Mekah. Sampai sekarang dia sangat sayang dengan saya. Namanya Syed Ahmad Al-Maliki. Lagi ngajar, kalau saya datang sampai teriak-teriak, kopi Aceh. Kopi Aceh terkenal di Mekah. Kita doakan abang kita TNI selalu dilindungi Allah dalam setiap tugas-tugas negaranya. Hadir juga bersama saya ada teman-teman dari kepolisian. Ribuan terima kasih saya sampaikan, tadi menjemput saya dari hotel. Sampai ke sini saya dikawal. Ninu. Saya sepanjang jalan merenung, langsung teringat dengan Nabi Musa saya. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, polisi membelah jalan dengan sirenenya. Saya hormat dengan polisi, saya sayang dengan polisi. Kurang sayang apa saya dengan polisi? Kurang hormat apa? Jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan sudah lagi. Nggak pernah saya ngebut. Lagi naik mobil, ada polisi tidur pelan-pelan saya. Kalau ngebut kelar hidup saya. Bujur. Kita doakan abang-abang kita, Pak Polisi, Kapolsek dan jajarannya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah menjalankan tugas-tugasnya. Ribuan terima kasih juga kepada teman-teman Banser yang Masya Allah mengawal dan jadi pagar betis. Buat tentara, TNI, polisi, Banser, saya hadiahkan pesan dari Nabi, tanda cinta untuk mereka. Dengarkan kata Nabi, Ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau matanya saja aman, apalagi tubuhnya. Siapa dua mata ini? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Sepasang mata kata Nabi, ketika malam tiba dia menangis menyesali dosa-dosa masa lalunya. Mata yang sering menangisi dosa itu aman dari sentuhan api neraka. Lalu yang kedua matanya siapa? Insya Allah matanya TNI, matanya polisi, matanya Banser, matanya Satgas-Satgas. Apa kata Nabi? Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sepasang mata yang selalu terjaga, bela-belain gak tidur, menjaga keamanan, ketertiban. Terkadang nyawa siap jadi taruhan. Siapapun yang bertugas, dia dahulukan karena Allah. Maka insya Allah dalam tugasnya, kalau terjadi apa-apa, dia terbilang syahid dan dia aman dari sentuhan api neraka. Hanya dua mata saja, bukan 4 mata. Itu acara tukul. Izinkan saya berterima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begitu meriah dan indah. Tanpa di luar dugaan yang hadir makhluknya luar biasa. Ini jangan-jangan biasa di luar. Siapapun yang terlibat membuat acara ini bisa terlaksana dengan baik, baik donaturnya, panitianya, semuanya termasuk kita yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah-langkah kakinya dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya percaya yang hadir malam ini betul-betul para pecinta. Innal muhibbu
Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u. Orang kalau sudah jatuh cinta taat dengan sosok yang dicintai. Kalau sudah ada cinta selesai semuanya. Jangankan waktu, nyawa kita berikan untuk sosok yang kita cintai. Saya tahu persis Pak, pengorbanan sampai ke sini itu berat. Saya tadi saja masih merasakan. Saya yakin apalagi ibu-ibu, perjuangan dia untuk sampai ke majelis maulid ini butuh pengorbanan. Saya tahu persis jam-jam sekarang sinetron lagi betul-betul godaannya. Sinetron sekarang lagi keren-kerennya. Buka Indosiar ada namanya Ku Menangis. Buka RCTI ada namanya Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Selalu ada pengacau namanya Elsa. Kabar terbaru, Aldebaran sedang menyelidiki siapa peneror keluarganya. Kok Habib tahu semuanya? Jadi penceramah harus tahu semuanya. Kita tahu bukan berarti cinta. Ini yang kami diajarkan di pondok. Araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari itu biar gampang melawan kejahatan. Lihat Bapak TNI, Bapak polisi, hakim, jaksa, penyidik, mereka itu diajari loh kejahatan. Tapi bukan untuk jadi penjahat. Mereka pelajari itu biar gampang mengungkap siapa penjahat sebenarnya. Bujur. Saya punya teman di Palembang tidak pernah satu kali pun merasakan kecopetan. Saya tanya, apa rahasianya? Dia bilang, saya berteman dengan pencopet. Saya belajar dari teman saya di mana tempat yang paling aman menyimpan dompet. Saya tanya, apa tempatnya? Lalu dia katakan, jahit dompetmu dengan celanamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, 1 jam kita belajar sanggup? Wajah-wajah orang-orang pilihan. 1,5 jam saya tantangi ngaji dengan saya sanggup? Orang hebat semuanya. Saya tantangi 2 jam ngaji bareng saya sanggup? Mulai menyiksa ini seperti ini. Maaf saya nggak sanggup. Malam ini tablik akbar saya, safari dakwah saya di Kalteng titik yang ke-32. Besok subuh saya ada titik ke-33. Habis subuh ada yang ke-34, kemudian zuhur, kemudian sore, dan malamnya tablik akbar besar bersama gubernur dan jajarannya di Islamic Center. Hampir 40 titik saya dibawa ke Kalteng ini. Mau tahu siapa yang jadi sponsor di belakangnya? Ternyata anak-anak muda yang luar biasa. Mereka menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Anak-anak muda tapi mantap karyanya. Mereka menghadirkan saya ke pelosok-pelosok negeri ini. Dimanapun saya hadir, panitia tidak dibebankan persyaratan yang memberatkan. Mereka yang membayar tiket pesawat saya, mereka yang menanggung hotel, makan, minum, dan semuanya. Ini pejuang di jalan Allah. Bulan ini saya dibawa di Kalteng. Bulan kemarin saya diterbangkan di Sumsel. Bulan sebelumnya di Kalsel. Bulan sebelumnya di Kaltim. Bulan sebelumnya di Lampung. Bulan sebelumnya di Bangka Belitung. Bulan sebelumnya di Medan. Bulan sebelumnya di Batam. Bulan sebelumnya di Riau, Pekanbaru, dan sekelilingnya. Bulan depan saya sudah berada di kota-kota yang berbeda. 1 tahun jadwal full. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung.
Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah saya dibawa mereka masuk hutan. Puas sekarang, puas. Senang lihat saya susah. Saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa jadi orang hutan. Siapa yang bilang orang hutan urusan? Ajak berantem nih. Ini kira-kira Pak Polisi masuknya kena pasal apa nih? Bapak Ibu, jangan pandang sebelah mata komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ini insya Allah termasuk orang yang pernah dibanggakan Nabi dalam sabdanya. Bukankah Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjuang selalu di jalan Allah. Bapak Ibu, mereka bukan cuma menghadirkan para habaib, para kiai, para ulama ke pelosok negeri ini, tapi mereka juga mengajak umat mengumpulkan wakaf Al-Quran dari umat dibagikan untuk umat. Bulan ini dikumpulkan Quran wakaf dari masyarakat Kalteng, dibagikan untuk warga Kalteng, dari kita untuk kita, berkahnya menjaga negeri kita. Takbir! Allah! Baru 1 tahun komunitas ini berdiri, Masya Allah. Mereka sudah berhasil membuat Nabi tersenyum, insya Allah. Mereka sudah berhasil mengumpulkan jihad 200.000 mushaf Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Tidak pakai anggaran negara, malah bantu program negara. Mereka ngumpulin 200.000 Quran. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Raja Salman tahun ini cuma sanggup ngasih bantuan Quran buat Indonesia hanya 30.000 saja loh. Raja Salman loh, orang paling kaya di Saudi Arabia. Raja Salman loh, orang yang uangnya nggak ada serinya. Raja Salman loh, orang nomor 1 di sana. Jangankan Raja Salman, anaknya saja kekayaannya 6.000 triliun lebih. Yang terbaru, anaknya membeli klub bola termahal di Inggris, Newcastle United. Kok Habib tahu? Tahu semuanya. Newcastle United. Raja Salman yang kemarin datang ke Indonesia bikin orang kita heboh. Orang kita ini macam-macam ya. Baru Raja Salman datang sudah heboh. Belum Imam Mahdi. Baru Raja Salman sudah heboh. Raja Salman kalah oleh mereka. Lihat anak-anak muda ini. Mereka bukan raja, bukan orang kaya di Indonesia, bukan orang nomor 1 di negeri ini. Tapi mereka membuktikan kalau ada niat, kalau ada nawaitu jihad, pasti Allah kasih kemudahan. Mereka percaya pesan orang bijak. Where there is will, there is way. Do you understand, Acil? Yes. Alah, yes. So paham. Padahal katrok. Nih Acil biar nggak ketinggalan dengan anak-anak muda milenial, saya bantu ya. Itu bahasa Inggris Acil, bahasa Inggris. Where there is a will, there is way, bahasa Inggris artinya itu jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat, pasti Allah hadirkan jalan, insya Allah. Bapak Ibu, mereka punya niat yang sangat indah yang harus kita bantu bersama mewujudkannya. Sebagai bentuk cinta NKRI, mereka ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran untuk NKRI. Kenapa mereka ingin sampai 1 juta? Mereka ternyata dapat pesan amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata survei membuktikan dari zaman Belanda sampai sekarang
Al-Quran itu hanya pernah tercetak, tahu berapa? 53 juta saja. Sekali lagi, dari zaman Belanda sampai sekarang cuma 53 juta, akhi. Bayangkan kalau seandainya itu tidak dimakan rayap, tidak basah, tidak sobek, tidak terbakar, tidak hilang, berarti stok Quran di Indonesia hanya 53 juta. Sementara kaum muslimin di Indonesia ini sudah tembus angkanya 250 juta. Kalau kita kurang dengan 53 juta, saya pastikan hadirin 197 juta, hampir 200 juta nasib saudara-saudara kita yang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Mereka tinggal di pelosok-pelosok negeri ini. Ada yang tidak pernah melihat Al-Quran seumur hidupnya. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta di lapangan. Jangankan satu Al-Quran di rumah mereka, jangankan satu Al-Quran, surah Yasin lagi tidak nampak di rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka pandai membacanya kalau Quran tidak ada di hadapannya? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran kalau mereka tidak mampu membacanya? Bagaimana mungkin mereka bisa tampil berakhlak mulia seperti akhlak nabinya? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu bagaikan Quran berjalan dalam keseharian kalau hidayah tidak pernah mereka raih dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Kita selamatkan saudara-saudara kita. Kita selamatkan mereka. Kita bantu perjuangan komunitas ini. Dari zaman Belanda sampai sekarang cuma 53 juta. Maaf, izinkan saya bertanya. Apakah yang hadir di depan saya ini ada yang masih hidup sisa-sisa Belanda? Yang paling tua di sini. Kita tanya dulu sebentar. Ini ilmu buat semuanya. Dengarkan. Assalamualaikum ayahanda. Nama siapa? Haji Rusyidi. Ada hubungan dengan Haji Muhyiddin? Itu yang haji 3 kali. Yang bubur naik haji. Oh, ada hubungan. Ngomong-ngomong, berapa usia sekarang? 62. Dengarkan. Berapa? Zona tidak aman. Mohon maaf, nanti saya jelaskan maksudnya. Mohon maaf, ada ayahanda kita serban merah dengan segala penghormatan, saya. Berapa usia? 17. Yang benar. 76. Zona aman. Nanti saya jelaskan. Mohon maaf, ayahanda serban merah usia berapa? Paling lama lupa usia. 82. Zona paling aman. 62. Mohon maaf, yang mana lagi targetnya? Ayahanda berapa usia? 61. Zona mencemaskan. Sekarang saya kasih jawaban. Apa makna zona aman? Zona paling aman, zona mencemaskan. Dengarkan. Ngomong-ngomong soal umur, jangan main-main. Nabi diam-diam pernah ngasih kisi-kisi dalam kehidupan. Bocoran. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Dengarkan. Kata Nabi, umur umatku itu nanti antara 60 sampai 70. Ini yang ngomong Nabi loh, bukan saya. Nabi kalau ngomong bukan asbun. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti petunjuk dari Allah. Kata Nabi, nanti rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Rata-rata. Kalau ada yang lebih, seperti ayahanda kita 80 tahun lebih, seperti ayahanda kita 76, itu nggak banyak, coba bisa dihitung jari. Aman. Udah banyak bonus. Tapi yang di sebelah ini zona mendebarkan.
Kan Nabi bilang dari 60 sampai 70. Kalau yang di sebelah 62 dari 60 dapat bonus 2 tahun. Menuju ke 70 ada sisa 8 tahun. Bapak Ibu, saya pernah survei loh. Kan Nabi bilang umur umatku antara 60 sampai 70. Saya survei. Kalau di kota rata-rata yang meninggal dunia 60, rata-rata di kota. Tapi kalau di pelosok-pelosok begini, saya yakin lebih panjang 70 minimal. Makanya orang kota begitu masuk 59 mudik. Kita doakan dulu yuk orang-orang tua-tua kita yang hadir di sekitar kita. Para sesepuh-sesepuh ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Habib Al-Habsyi, kenapa orang tua-tua harus didoakan panjang umurnya? Dengarkan pesan Nabi, al-barokah ma'a akabirukum. Keberkahan dari Allah akan datang untuk kita manakala masih ada orang-orang tua di sekeliling kita. Makin panjang umur mereka, makin panjang keberkahan dari Allah untuk kita. Coba rasakan kampung ini, kalau tidak ada yang sepuh-sepuh lagi, kampung terasa gersang, hilang berkahnya. Coba rasakan pulang dari majelis ini, di rumah kita, kalau nggak ada lagi ayah ibu kita, rumah terasa gersang, hilang berkahnya. Maka demi Allah, orang tua kita, sesepuh kita, mereka itu adalah bau berkah dari Allah untuk kita. Berapa banyak anak-anak di luar sana, orang tua masih hidup, malas dia cium tangannya, malas dia cium keningnya, malas dia kecup pipinya. Begitu ayah ibunya sudah wafat, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Bukankah itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Nanti saya kupas tuntas di buku karangan saya yang satu ini. Beli ya. Kok jadi promosi? Berapa banyak anak-anak di luar sana, orang tua masih hidup di kampung, tidak punya waktu untuk mengunjungi ayah ibunya. Begitu orang tua sudah wafat, baru sibuk mengunjungi makamnya. Itu bukankah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Nanti ada di buku saya. Beli ya. Berapa banyak anak-anak di luar sana karena krisis akhlaknya, orang tua masih satu rumah, tidak punya waktu ngobrol, cerita, mendengarkan suara orang tuanya. Begitu orang tuanya sudah wafat, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Bukankah itu mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Makam-makam keramat jauh-jauh didatangin, keramat hidup gak pernah diurusin. Ngomong dengan orang bisa lembut dan ramah. Polisi, kita nggak sadar kepada atasan dengan mudah kita berkata, siap komandan, laksanakan 86 buat atasan gampang diucapkan, buat orang tua selalu keluar kata pembangkangan. Ingat pesan saya, buat apa kita mulia di luar sana, hina di mata orang tua sendiri. Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Dijamin Bapak Ibu tidak akan bisa beli buku karangan saya ini di toko-toko bangunan. Buku ini sangat dahsyat Pak Dadramin. Buku ini sangat keren Pak Kapolsek dan Pak Camat. Buku ini dahsyat. Saya pernah buktikan kedahsyatannya. Satu hari saya pernah tabligh akbar. Jamaah yang hadir hampir mirip seperti ini. Puluhan ribu yang hadir. Hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya lagi di atas panggung, nampak seorang preman, rambut gondrong, otot besi, leher beton, urat kawat, muka asbes. Dia diam-diam duduk mendengarkan ceramah saya. Saya terharu. Saya panggillah preman itu naik ke panggung. Lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi? Saking dahsyatnya buku ini, saking berkahnya buku ini, belum dibaca oleh preman, baru dia sentuh, baru dia pegang, menangis preman itu meraung-raung. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca.
Buku ini sudah tembus mega bestseller dalam waktu singkat. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini boleh? Khusus membedah buku ini. Ini kalau dibedah nggak cukup seminggu. Keren bukunya, keren. Di sini diajarin kebodohan kita. Bapak Ibu setiap malam berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kita sendiri belum soleh. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Gaji pertama kita dapat teman satu kantor dulu yang ditraktir. Orang tua kita lupakan. Sama orang gak pelit, sama orang tua pelitnya kayak 17 setan. Bukankah itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Buku ini sudah diangkat jadi film. Film layar lebar dakwah pertama saya. Saya pastikan kalau nonton film saya berurai air mata. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanin. Gratis, mau? Saya bagikan lewat linknya, lewat nomor WA saya. Saya hadiahkan malam ini nomor WA saya. Sekaligus biar saya pulang, silaturahim kita tetap dekat. Mau nggak saya ajak bergabung di grup kajian bersama saya? Tidak ada hoax-hoax yang disebar. Yang ada semuanya ilmu bermanfaat. Nanti saya kirimkan pelajaran-pelajaran bermanfaat. Saya kirimkan rekaman-rekaman video. Saya kirimkan link film dakwah saya 4 episode. Tolong ajak nonton anak-anaknya sampai selesai. Buktikan dahsyatnya film yang saya angkat dari buku ini. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Tapi janji ya, kalau sudah nonton filmnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bujur. Paling tidak ngasih semangat tim film kami. Karena ada 7 film dakwah lagi akan saya bikin. 7 film lagi. Siapa tahu, saya melihat pohon-pohon kurma tadi. Saya tertarik memilih tempat syuting di sana. Sepertinya menantang lokasinya. Oh sawit. Menantang. Saya akan syuting. Kalau saya syuting di sini, Acil mau ikut main di film saya? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Silakan catat nomor WA-nya, silakan catat. Mudah-mudahan jadi ajang silaturahim untuk kita selamanya. Kita jadikan nomor ini ajang diskusi ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang perihal agama, kirim WA. Saya hadirkan jawabannya insya Allah. Tapi janji loh, kalau sudah pegang nomor WA saya, hanya boleh WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Masjid Al-Hadi Nur Bahtera. Tolong kirim link film dakwanya. Kami dari Kalteng, sebutkan Kalteng. Saya masukkan grup Kalteng. Kalau sudah tahu nomor saya Acil, no miss call, no video call. Karena sering kali jam 3 subuh ada nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0853 2729 lagi 0853 2729 sekali lagi 0853 2729. Bapak Ibu segerakan kirim WA-nya, sebutkan nama kotanya, dan nanti saya hadiahkan pertama bonusnya film layar lebar dakwah yang dahsyat. Insya Allah anak kita nonton akan berubah sikapnya dari durhaka menjadi berbakti. Insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Bapak Ibu, saya ingin mengawali jihad malam ini dan mengajak Bapak Ibu kita masuk surga bersama-sama. Kita bikin Nabi tersenyum dengan jihad kita. Ayo kita bantu komunitas Rio Indonesia Mengaji biar semangat dalam dakwanya selama 1 bulan di Kalteng ini.
Kita berikan infak terbaik yuk. Kita nanam saham akhirat. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita berjuang bersama ahlul Quran. Siapapun yang berjuang bersama Al-Quran, maka dia sudah membahagiakan Nabi, karena Quran itu adalah mukjizat yang paling dibanggakan oleh Nabi. Siapapun yang membahagiakan Nabi, maka pasti Allah membahagiakannya. Bapak Ibu, siapapun yang berjuang bersama Quran, maka Quran nanti di akhirat akan berjuang menyelamatkan dia. Saya mulai dari diri saya. Kita tanam saham 100.000 kecil urusan dunia, besar manfaatnya urusan akhirat. Kita berikan infak yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah, pasti bertambah. Ingat kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang engkau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang engkau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Kata Nabi, apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Ayo berikan infak yang terbaik. Masukkan infaknya, tanam niatnya. Ya Allah, jadikan lahir dari anak cucuku ada yang jadi pejuang Quran, ya Allah, jadi penghafal Quran. Karena satu penghafal Quran bisa menyelamatkan puluhan ahli keluarganya, bisa jadi syafaat puluhan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di niat yang mulia, berjihad bersama kitab suci yang paling mulia. Berkah Allah muliakan dunia akhirat. Bismillah. Silakan tim berjalan, kita iringi dengan salawat. Ayo kita bikin Nabi tersenyum dengan jihad kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kata Nabi, tidak akan jadi kiamat Allah turunkan hatta hingga la yuqalu fil ar Allah Allah Allah, sampai tidak ada lagi orang di muka bumi yang mau menyebut zikir Allah Allah Allah. Bapak Ibu, ringan di lidah, dahsyat manfaat dan berkahnya. Jangankan bencana, jangankan musibah, kiamat akan ditunda. Kalau di muka bumi ini masih banyak orang yang mau menyebut lafaz Allah, maka dunia akan selamat, kiamat akan ditunda, musibah bencana akan Allah jauhkan dari kita. Semuanya kita getarkan lagi majlis ini dengan menyebut lafaz Allah. Saya ajarkan sebuah nasyid yang indah. Dengarkan dahulu, nanti kita baca sama-sama. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Semuanya
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Habib Ahmad Al-Habsyi. Di luar sana ada sekelompok orang yang gak suka dengan maulid Nabi, gak suka dengan tahlil. Mereka membid'ah-bid'ahkan. Bahkan menurut mereka, apa sih zikir Allah itu gak sempurna, itu gak ada manfaatnya. Allah apa? Allah apa? Harus lengkap dong Allahnya. Allahu Akbar ke, Allahu Rahman ke, Allahu Rahim ke. Saya dapat kiriman video dari murid saya yang ngomong ini gak tanggung-tanggung. S3, doktor, dia menyalahkan orang yang berzikir hanya nyebut lafaz Allah, Allah. Baginya tidak sempurna, itu tidak ada lanjutannya. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Rahman. Tidak ada dalilnya. Bid'ah. Ini yang ngomong doktor S3. Kalau begitu dia esteler otaknya. Bujur. Bapak Ibu, nanti saya hadirkan jawabannya. Apakah betul katanya tidak ada dalilnya? Yang melarang, yang membid'ahkan orang menyebut lafaz Allah, berarti dia sudah menghina Nabi. Karena Nabi pernah menyebutkan lafaz Allah. Nanti saya ceritakan setelah pesan-pesan yang satu ini. Kita akan lihat dulu videonya. Silakan. Beliau ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyiapkan anak-anak muda yang berjuang dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama gabung khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Kepada segenap umat Islam yang ada di penjuru Nusantara, ayo sama-sama kita hidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita. Sungguh Al-Quran nantilah yang akan jadi penolong kita. Kita tengok sejarah Mekah berubah setelah turunnya Al-Quran. Jelas ini sekelumit lebih dahsyat dari itu ada, tapi tidak sempat didokumentasikan. Saya termasuk yang turun langsung masuk ke hutan, masuk kemana. Luar biasa perjuangan mereka. Kita berikan tepuk tangan yang terindah untuk mereka semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut. Yang kompak lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan satu. Sampai kemana tadi? Di luar sana ada yang menyalahkan orang berzikir kalimat Allah, Allah saja. Katanya bid'ah, haram, tidak ada dalilnya. Padahal tadi saya sudah bacakan hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, kiamat tidak akan jadi Allah turunkan kalau di dunia ini masih banyak orang yang menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Bujur. Sekarang dalil kedua. Rasul pernah menyebut kalimat Allah pada saat genting kondisinya. Saya sampaikan sebuah cerita. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan, dulu Nabi pernah perang. Tolong bantu saya dong biar acara malam ini makin meriah. Nanti kalau tangan saya begini, yang kompak. Nanti yang kompak dapat hadiah dari saya. Berangkat haji bagi yang mampu. Yang kompak ya. Dulu Nabi pernah perang. Belum, nggak sabar amat. Dulu Nabi pernah perang. Lebih kompak. Rasakan seolah-olah kita berada dalam ceritanya. Tidak ada waktu itu yang menjaga, mencari pohon tempat berteduh. Lalu Nabi ambil pedangnya, Nabi gantungkan di salah satu ranting pohon. Melihat Nabi sedang tidur sendiri, tidak ada sahabat yang melindungi. Kesempatan ini tidak disia-siakan orang kafir. Dia langsung lompat. Dia rampas pedang Nabi.
Lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu. Mana ada dia ngomong begitu. Ayah wah. Udah cukup hasus. Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi nyari tempat berteduh. Nabi gantungkan pedang. Tidak ada sahabat yang melindungi. Kesempatan itu diambil oleh orang kafir. Dia rampas pedang Nabi. Dia tempelkan ke leher Nabi. Dia ancam Nabi. Dia berkata, Muhammad, man yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Pedang sudah di lehermu. Siapa Muhammad? Siapa? Kalau kemarin aku tidak bisa mengancammu karena banyak sahabat yang siap mati,